Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Ngurahbagus Sutradi Pradana, NIM 2018-11003. Di sini saya akan mempresentasikan modul 2 dengan judul Operasi Aritmatika pada Mikroprosesor. Nah, jadi di operasi aritmatika ini itu ada beberapa metode. Khususnya di sini ada 4 metode. Yang pertama itulah metode penjumlahan. Yang kedua ini adalah metode pengurangan. Yang ketiga ini adalah metode perkalian, dan yang keempat ini adalah metode pembagian. Nah, untuk metode pertama yaitu metode penjumlahan, yang dimana metode penjumlahan ini biasa disebut dengan perintah ADD atau add, yang digunakan untuk menambah dalam bahasa assembler. Nah, perintah ADD ini biasanya sintaknya itu adalah ADD tujuan, asal, yang dimana perintah ADD ini akan menambahkan nilai pada tujuan dan asal, yang dimana bahwa pada perintah ADD ini tujuan dan asal itu harus mempunyai daya tampung yang sama, misalnya seperti register AH dan AL yang berjumlah 8 bit, terus ada register AX dan BX yang berjumlah 16 bit. Nah, untuk operasi atau ADD ini itu memiliki sub-subnya atau sub perintahnya lagi, seperti perintah ADC, yang dimana ADC ini digunakan dengan cara yang sama seperti ADD, yaitu dengan sintaknya adalah ADC tujuan, asal. Nah, perbedaannya di sini ialah pada perintah ADC ini tujuan tempat menampung hasil pertambahan tujuan dan asal ditambahnya lagi itu dengan carry flag, yang dimana sintaknya itu tujuan plus asal plus carry. Nah, lalu ada perintah increment lagi atau INC. Nah, INC ini digunakan khusus untuk pertambahan dengan nilai 1 atau menambahkan 1. Perintah INC hanya menggunakan 1 bit memori saja. Sedangkan untuk ADD itu sendiri dan ADC itu menggunakan 3 bit. Nah, untuk sintak pemakaian dari INC ini adalah INC tujuan, nilai pada tujuan akan ditambah dengan 1. Pada program penjumlahan pada praktikum itu pada saat program di running nantinya, pada register AX itu akan menunjukkan hasil 1234H BX F221. Nah, terus untuk metode yang kedua itu adalah metode pengurangan. Metode pengurangan di sini yaitu adalah untuk operasi pengurangan yang dapat digunakan dengan perintah sub. Nah, sub ini sintaknya itu adalah sub tujuan, asal. Nah, perintah sub ini akan mengurangi nilai pada tujuan dengan asalnya. Maksudnya adalah hasil yang didapat akan ditaruh pada tujuan dengan instruksi tujuannya itu adalah tujuan, asal. Nah, seperti pada operasi penambahan, untuk operasi pengurangan ini itu digunakan untuk bilangan yang lebih dari 16 bit. Nah, untuk pengurangan ini itu juga bisa digunakan perintah sub disertai dengan SBB atau subtract with carry. Nah, dengan sintak dari SBB ini yaitu adalah SBB tujuan, asal, perintah. Nah,
perintah SBB ini itu akan mengurangkan nilai tujuan dengan asal dengan cara yang sama seperti pada perintah sub. Nah, yang kemudian hasil yang didapat itu dikurangi lagi dengan carry flag-nya. Lalu pada pengurangan ini ada perintah decrement atau dec yang digunakan khusus untuk pengurangan dengan nilai 1. Nah, perintah dec ini nantinya hanya akan menggunakan 1 bit memori saja. Berbeda dengan perintah sub dan SBB itu mereka menggunakan 3 bit. Dengan sintak dari decrement ini yaitu decrement tujuan, nilai pada tujuan akan dikurangi dengan 1. Nah, pada program pengurangan ini itu pada saat percobaannya hampir sama dengan penjumlahan juga, yang dimana pada saat running, saat di single step hasilnya juga akan sama dengan penjumlahan, tetapi perbedaannya hanya pada carry flag-nya saja. Terus yang ketiga itu adalah program perkalian. Nah, untuk perkalian ini biasanya menggunakan mul dengan sintaknya itu adalah mul sumber, sumber di sini itu dapat berupa suatu register 8 bit, misalnya seperti BL, BH dan sebagainya. Untuk register 16 bitnya itu sendiri misalnya BX, DX, atau bisa juga digunakan untuk suatu variabel tertentu. Nah, hasil yang didapat pada operasi perkalian ini akan selalu disimpan pada register AX. Nah, bila sumber merupakan 16 bit seperti mul BX, maka komputer akan mengambil nilai yang terdapat pada BX dan nilai pada AX itu untuk dikalikan. Nah, untuk hasil yang didapat itu akan disimpan pada register DX dan AX. Nah, jadi register DX ini itu menyimpan word tingginya atau kata tingginya, dan AX ini menyimpan word rendahnya atau angka terkecilnya begitu. Dan selanjutnya itu ada operasi pembagian. Operasi pembagian di sini itu pada dasarnya sama dengan operasi perkalian. Untuk operasi pembagian digunakan perintah div atau divided dengan sintak div sumber dibagi dengan data. Nah, bila sumber itu merupakan operan 8 bit seperti div BH, maka komputer akan mengambil nilai pada register AX dan membaginya pada nilai BH. Nah, untuk hasil pembagian dari 8 bit ini akan disimpan pada register AL dan sisa dari pembagian akan disimpan pada register AH. Bila sumber merupakan operan 16 bit seperti div BX, maka komputer akan mengambil nilai yang terdapat pada register DX dibagi dengan AX. Nah, itu kemudian akan membaginya dengan nilai BX. Nah, untuk hasil pembagian dari 16 bit ini itu nantinya akan disimpan pada register AX, dan sisa dari pembagiannya itu akan disimpan pada register DX. Oke, pada program penjumlahan, pada bagian prosesnya, atau di sini kita menggunakan model small, kode, register to sub,
Nah, untuk bagian prosesnya, pada baris move AH 15H itu menunjukkan bahwa register AH ini diisi oleh 15 heksadesimal. Nah, pada baris move AH 4H, AL 4H itu menunjukkan bahwa register AL diisi oleh 4 heksadesimal. Nah, pada baris ADD AH AL itu menunjukkan bahwa menjumlahkan isi dari register AH dan AL. Nah, yang dimana hasil penjumlahan dikembalikan ke register AH. Pada baris move AX 1234H menunjukkan bahwa register AX diisi oleh 1234 heksadesimal. Pada baris move BX 0F22H itu menunjukkan bahwa register BX diisi oleh F221 heksadesimal. Terus pada baris ADD AX BX itu menunjukkan bahwa menjumlahkan isi dari register AX dan BX yang hasil penjumlahannya dikembalikan ke register AX. Pada baris move AX 1234H itu hampir sama, bahwa register AX diisi oleh 1234 heksadesimal. Terus bawahnya juga sama, mau BX 9A BCH, mau CX 5678H, dan mau DX 0DEF 0H. Nah, ADD CX DX ini adalah untuk menjumlahkan register CX dan DX. Terus untuk ADC AXBX itu menunjukkan bahwa hasil menjumlahkan isi dari register AX dan juga BX dengan disertai carry flag-nya, di mana hasil penjumlahan dikembalikan ke register CX. Terus ada increment AL, yang dimana menunjukkan bahwa isi dari register AL ditambahkan 1 pada baris 18. Terus langsung saja kita emulate. Nah, untuk move AH tadi itulah hasilnya 15, untuk move AL yang 4. Nah, untuk hasilnya itu adalah 19 dari hasil penjumlahan 15 tambah 4. Terus lanjut ke program pengurangan. Program pengurangan itu hampir sama dengan program penjumlahan, tapi pada pengurangan ini menggunakan perintah sub, SPB, dan decrement. Kalau tadi pada penjumlahan itu kan menggunakan ADD, ADC, dan increment. Terus pada perintah sub ini itu akan melakukan pengurangan nilai pada tujuan dengan asal. Nah, untuk SBB-nya ini biasanya digunakan untuk pengurangan bilangan yang lebih dari 16 bit. Untuk decrement yaitu perintah yang nantinya digunakan untuk mengurangi tujuan dengan 1. Nah, langsung saja kita emulate. Nah,
masih sama. Untuk yang pertama move AH 15, move AL nya 4. Nah untuk sub AH AL nya itu adalah 11 karena 15 dikurangi 4 adalah 11. Nah hasilnya 11. Terus langsung saja ke SBB. Nah SBB, nah untuk SBB itu adalah AL minus 1, artinya nilai pada AL dikurangi 1. Nah nantinya perintah dari SBB adalah pengurangan antara sub CX dengan DX, yang nanti hasilnya didapatkanlah FFF dengan carry flag nya itulah 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4 ya. Nah kemudian untuk dekremennya sendiri itu adalah nantinya hasilnya itu adalah akan menjadi 31 untuk dekremennya. Oke, lanjut ke program selanjutnya. Pada program selanjutnya itulah program perkalian. Nah pada program ini terdapat JMP proses, yang artinya melompati langsung ke bagian prosesnya. Jadi pada saat kita emulate, nantinya kode tersebut akan langsung melompat ke bagian proses. Lalu untuk bagian ADW 01EFH dan BDW 02EFH itu digunakan sebagai datanya. Jadi 01EFH tersebut dimasukkan ke data A dan 02EFH itu dimasukkan ke data B. Nah, sedangkan untuk DW itu digunakan sebagai operannya. Lalu ada perintah HSLO DW dan HSLV-DW. Nah, HSL ini merupakan variabel bebas dikarenakan belum diketahui apa yang akan dimasukkan pada perintah ini. Terus tetapi nantinya pada saat di emulate sudah ditentukan oleh aplikasi dari EMU8086-nya. Dan yang selanjutnya itu ada move AX, A, yang artinya data A dimasukkan ke register AX. Terus ada mul B ini artinya dia itu akan mengalihkan antara alamat A dan alamat B. Alamat B-nya. Nah, untuk alamat A dan B ini adalah nanti perkaliannya adalah 1 EFH dikalikan 2 EFH, dari mana itu sama dengan 495D dikalikan dengan 751D, sehingga hasilnya adalah 371.745D atau 005 AC21H. Terus itu ada move HSLO AX yang bernilai AC21, sehingga nilainya itulah AC21 juga, karena AC21 atau HSLO
ini merupakan LSB, list significant biner. Nah, untuk move HSLHIDE itu adalah DX bernilai 0005, sehingga untuk HSL height-nya itu adalah 000A, karena itu merupakan MSB, most significant biner. Oke, langsung saja di emulate. Nah, lanjut ke program terakhir, yaitu program pembagian. Oke, percobaan selanjutnya ya, atau percobaan atau program terakhir, yaitu adalah operasi pembagian. Nah, pada operasi pembagian ini itu hampir sama dengan operasi perkalian yang tadi, yaitu terdapat perintah jmp proses dan juga data ADW01FH dan BDW2. Nah, bedanya pada operasi pembagian ini bukan HSLLO-nya dan HSL height-nya, tetapi hasil dan sisanya. Di mana selanjutnya terdapat perintah subdx yang fungsinya atau artinya yaitu register dx akan mengurangi dengan dirinya sendiri, yaitu dx. Nah, setelah itu ada move ax, a. Move ax, a. Yang artinya alamat a dimasukkan ke register ax. Nah, alamat a ini dimasukkan ke register ax. Terus ada perintah diff b. Nah, diff b ini berarti adalah nilai a akan dibagi dengan nilai b, sehingga 01i/fh dibagi dengan 2h. Nah, ini dibagi dengan 2h. Nah, cara pembagiannya itulah nilai a tadi dijadikan bilangan desimal terlebih dahulu. Nilai a ini yang akan dimasukkan ini itu dijadikan nilai desimal dulu, lalu dikembalikan lagi menjadi bilangan heksadesimal. Nah, sehingga 01FH ini 01EFH ini itu dijadikan desimal. Nah, dijadikan desimal yang nanti desimalnya itu akan bernilai 247D. Nah, 247D dan 495D untuk 1EFH, 495D, dan untuk 00F7H nya itulah 247D. Nah, jika dijadikan heksadesimal, maka itu akan menjadi 00F7H. Nah, 7H, sehingga mob hasilnya atau mob HSLAX merupakan 00F7H, merupakan ini 7H, dan mob sisa dx-nya, dx-nya itu sebesar 0001, dikarenakan jika 495D ini dibagi 2, maka hasilnya itu adalah 247,5. Tetapi dalam bahasa assembly itu tidak ada angka menggunakan koma atau angka 0,5, dan hanya ada angka 0 dan 1 atau biner. Nah, maka untuk angka yang tadi, hasil yang tadi itu 0,5 tersebut itu dinaikkan menjadi 1, sehingga menjadi sisanya. Nah, sehingga sisanya di sini 0001.
dan kemudian int20h itu adalah kembali ke dot. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian video ini, terima kasih.